Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 2 April 2024. Masih dalam oktav Paskah, suasana kegembiraan Paskah kebangkitan Tuhan. Kita diajak pada hari ini untuk merenungkan bagaimana tanggapan kita atas sukacita kebangkitan. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41 digambarkan khotbah Petrus kepada jemaat yang meminta agar mereka bertobat dan hendaknya memberi diri baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka mendapatkan kasih karunia Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Maria Magdalena yang mendapati makam kosong kemudian mengira Yesus adalah penunggu taman. Ketika ia disapa dengan nama Maria, ia langsung mengerti siapa yang di hadapannya, yakni sang gurunya. Maria bersukacita karena Yesus ditemukan, Yesus sudah bangkit. Maka ia bergegas mengabarkan itu kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman kebangkitan harus kita tanggapi. Dari bacaan yang pertama, tanggapan yang diminta sangat jelas, yakni bertobat, memberi diri baptis, menjadi murid-murid Kristus, agar memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita, gereja, kepada kehidupan yang kekal. Pertobatan berarti meninggalkan manusia lama menuju manusia kebangkitan. Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana pikiran Maria Magdalena dipenuhi dengan kesedihan, kekecewaan, putus asa karena makam kosong, dan ia berkesimpulan bahwa Yesus diambil orang. Oleh karena pikirannya itu sendiri, ia tidak melihat ketika Yesus datang berada di dekatnya. Karena pikiran yang sibuk, Yesus dikira penunggu taman. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus menyapa Maria dengan nama khas Maria? Maria langsung mengenal dia adalah Yesus yang dicari.
Maka ia segera mengatakan Rabuni, yang artinya guru. Maria mengenal Yesus ketika disapa secara pribadi. Relasi pribadi menentukan dan mengingatkan siapa orang yang di depan kita. Kalau panjenengan disapa dengan nama yang khusus, entah itu paraban, entah itu nama-nama gojekan, kita akan tahu siapa yang memanggil kita. Orang yang punya relasi dekat dengan kita. Demikian pula ketika Maria Magdalena disapa, ia langsung mengerti siapa yang menyapa karena relasi pribadi. Untuk itu, bertobat berarti semakin membangun relasi pribadi dengan Yesus, agar kita dimampukan untuk mengenal Dia, mengenal sabda, dan mengenal karya-karyanya sampai hari ini. Kita bersyukur karena Yesus bekerja sampai hari ini dan kita boleh menikmati pekerjaannya. Dengan catatan kita membangun relasi yang erat dengan Tuhan sehingga kita titen mengerti karya-karya Yesus. Kita mencoba keluar dari kesibukan pribadi dan duniawi dan mencoba membangun relasi yang erat dengan Yesus agar kita mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, pada pagi ini saya mengajak merenungkan dua hal. Yang pertama, menanggapi kebangkitan Yesus dengan pertobatan, meninggalkan manusia duniawi dan mengenakan manusia kebangkitan yang dihidupi oleh Yesus yang bangkit. Yang kedua, kita tinggalkan kesibukan kita, pola pikir kita, untuk kemudian hidup membangun relasi yang erat dengan Yesus sendiri, agar akhirnya kita memiliki martabat manusia kebangkitan. Dengan demikian, kita akan semakin peka terhadap tanda-tanda dan karya dari Yesus pada saat ini. Dengan banyak keheningan, kita akan semakin mengenal Yesus dengan karya-karyanya. Untuk itu, luangkan waktu untuk berdoa, bertemu dengan Yesus, untuk mengenali karya-karyanya sampai hari ini. Semoga akhirnya kita semua mengalami warta kebangkitan sampai hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, bantulah kami untuk bertobat dan memiliki waktu hening, bertemu denganmu, dan akhirnya kami peka akan karya Yesus Putramu sampai hari ini. Biarlah kami tetap
melihat karya-karyamu di zaman kami ini, dan kami juga meneruskan karya-karya itu kepada sesama. Kuatkanlah iman umatmu yang kadang juga hilang, mandek, seperti Maria Magdalena. Semoga kami tetap beriman kepada putramu. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu mengurai. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua yang telah berusaha membantu gereja dengan caranya masing-masing. Doa, tenaga, dan karya. Semoga Tuhan membalas kebaikan panjenengan semua. Untuk itu, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.